Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 STKD Perbanas. Kali ini kami akan membahas materi terkait revolusi industri. Yuk ikuti pembahasannya bersama kami. Teknologi saat ini telah melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kehadiran teknologi kini bagaikan kebutuhan primer yang wajib dimiliki oleh setiap manusia di dunia. Bagaimana tidak? Kehadiran teknologi mampu menciptakan kemudahan di setiap kegiatan manusia yang dirasakan oleh berbagai kalangan. Mulai dari para eksekutif, pelajar, ibu rumah tangga, lansia, bahkan anak-anak. Jika kita pikirkan, nampaknya tidak akan ada yang menyangka bahwa teknologi akan membawa kita ke era modern ini. Dan mungkin tidak terbayangkan pula oleh kita bahwa suatu saat nanti akan muncul fenomena belanja online. Dulu, kita harus pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang kita perlukan. Kita harus menyediakan waktu, menyiapkan tenaga untuk mencari barang tersebut yang sebenarnya tidak ada jaminan bahwa barang tersebut akan kita dapatkan. Nah, coba kita bandingkan dengan saat ini. Sejak penggunaan internet membludak, maka muncullah berbagai media sosial termasuk marketplace sebagai sarana berbagi informasi yang sekaligus dimanfaatkan untuk transaksi online. Dengan belanja online, effort yang kita keluarkan tentu tidak sebesar saat kita belanja langsung ke pasar. Kita hanya perlu menyiapkan gadget dan jaringan internet yang stabil untuk mencari dan membeli barang yang kita inginkan. Bahkan bukan hanya itu, dengan adanya big data, kita semakin effortless dalam mencari barang yang kita perlukan tersebut. Satu kali saja kita memasukkan keyword ke dalam kolom pencarian pada suatu marketplace atau media sosial, maka dengan sendirinya iklan-iklan dengan keyword terkait akan bermunculan di berbagai akun marketplace ataupun akun media sosial kita. Kecanggihan teknologi yang kita rasakan hari ini tentu tidak serta-merta muncul tanpa adanya faktor yang melatar belakanginya. Perkembangan teknologi ini sangat erat kaitannya dengan konsep revolusi industri. Lantas, apa sih revolusi industri itu? Apakah ada manfaat dari kemunculan revolusi industri ini? Dan apa sih dampak negatif revolusi industri bagi kehidupan manusia? Mari kita temukan jawabannya bersama pada pembahasan berikut ini. Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap manusia dalam memproduksi barang. Hal ini membuat perubahan dalam tatanan sosial, ekonomi, dan budaya. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18 yang dinamakan Revolusi 1.0. Revolusi 1.0 ditandai dengan adanya mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Pada saat itu, perubahan metode produksi yang pada awalnya menggunakan tenaga manusia mulai dikurangi menjadi menggunakan mesin uap. Pada zaman ini terjadinya produksi massal yang menyebabkan naiknya pendapatan per kapita negara hingga 6 kali lipat, serta perubahan industri dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin yang berdampak pada pengangguran massal, demo tuntutan lapangan pekerjaan, dan pencemaran lingkungan akibat uap mesin produksi dan limbah pabrik. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20, antara tahun 1870 hingga Perang Dunia Pertama. Ditandai dengan penemuan listrik oleh Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Tenaga listrik yang membuat mesin uap dalam proses produksi mulai tergantikan dengan adanya mesin bertenaga listrik. Industri transportasi roda 4 mulai kesulitan saat ingin membuat produksi massal. Titik puncak revolusi 2.0 yaitu ditandai dengan lini massa atau produksi massal transportasi roda 4 yang menggunakan conveyor belt. Selain conveyor belt, terdapat penciptaan penggerak mesin jarak jauh yang juga memberikan dampak besar dalam proses pembuatan alat untuk Perang Dunia. Dengan adanya conveyor belt untuk lini produksi,
Maka produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak memerlukan banyak orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Sehingga satu orang hanya perlu menspesialis atau mengurus satu bagian saja. Selain itu, tenaga listrik lebih murah daripada tenaga uap dan tidak mencemari lingkungan. Jika mengenai mesin uap dalam revolusi industri 1.0 dan tenaga listrik pada revolusi industri 2.0, lalu bagaimana dengan revolusi industri ke-3.0? Ada berbagai alasan non-motif meletusnya revolusi industri 3.0, yaitu salah satunya perang. Perang Dunia Kedua. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua dan negara-negara yang terlibat di dalamnya berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, mendesain komputer Z3 untuk mendesain pesawat dan peluru kendali. Begitu pula pada kelompok sekutu pada tahun 1943, Inggris berhasil menyelesaikan komputer khusus pemecah kode Nazi. Revolusi industri ke-3.0 dapat dikatakan terjadi pada tahun 1941 sampai dengan 1943, di mana dikembangkannya komputer bernama Colossus, yaitu komputer pertama yang dikembangkan ini merupakan mesin raksasa yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Kelemahannya yaitu komputer hanya bisa menerima perintah melalui pita kertas dan membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu 8.500 watt. Awalnya, komputer ini digunakan untuk memecah kode rahasia. Untuk diketahui, komputer Colossus dirancang oleh Tony Flowers di stasiun kantor Pus Pertani Penelitian. Tommy lahir di London pada tahun 1905 sebagai tukang batu, dan di tahun 1935 dan seterusnya dia mengeksplorasi penggunaan elektronik untuk pertukaran telepon, dan dia yakin penggunaan sistem elektronik sangat mungkin terjadi. Hingga pada tahun 1941 dia berhasil mengembangkan komputer yang berhasil memecahkan kode rahasia Nazi. Kelebihan dari revolusi industri 3.0 yaitu penemuan transistor semikonduktor dan integrated chip atau IC yang dapat menyempurnakan komputer raksasa ke dalam ukuran lebih kecil, hemat energi, juga canggih, sehingga mempermudah pekerjaan manusia di berbagai sektor. Salah satunya di sektor industri. Di sektor industri, mesin sudah menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer untuk mengoperasikan lini produksi, sehingga hasil produksi di sektor industri meningkat hanya dalam hitungan jam. Kemudian, sistem komunikasi yang telah menggunakan teknologi digital membuat penyebaran akses informasi lebih cepat dan komunikasi yang bisa dilakukan kapan saja secara real time. Berikut merupakan rangkuman kelebihan dan kekurangan revolusi industri 3.0.
Istilah revolusi industri 4.0 ini secara resmi lahir saat Hannover Fair pada tanggal 8 April 2011 yang digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan industri yang ada pada saat itu ke tingkat selanjutnya dengan adanya bantuan dari teknologi. Revolusi Industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah Cyber Physical System ini merupakan sebuah fenomena perubahan besar di mana perubahan tersebut terjadi akibat kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi yang ada di abad 21. Cloud computing. Teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi peladen atau server melalui internet. Contohnya, hosting situs web berbentuk peladen virtual. Integrasi sistem merupakan proses menggabungkan dua atau lebih set data yang berasal dari sumber yang berbeda dengan tujuan mempermudah proses analisis. Proses ini akan mendukung manajemen informasi dalam suatu perusahaan atau lingkungan kerja. Simulasi merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Blockchain sendiri memanfaatkan kriptografi dan menjadi teknologi yang digunakan cryptocurrency. Teknologi blockchain ini memiliki keunggulan dalam beberapa sektor, seperti pada penyimpanan data, efisiensi waktu, keamanan, dan transparansi transaksi. Blockchain ini tersusun atas 3 pilar utama, yaitu desentralisasi, transparansi, dan juga immutability atau kekekalan. Blockchain. Secara singkat, blockchain dapat diartikan menjadi serangkaian blok yang saling terhubung dan berisikan informasi digital. Blockchain ini merupakan sebuah teknologi baru yang dikembangkan untuk menyimpan data dengan mudah. Teknologi additive manufacturing mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. Additive manufacturing. Manufaktur aditif merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3 dimensi atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Artificial Intelligence merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari adanya artificial intelligence adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Dengan semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Peran dan tantangan generasi milenial dalam menghadapi revolusi industri 5.0. Perkembangan teknologi dan industri membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam setiap organisasi bisnis. Kehadiran generasi milenial mendominasi angkatan kerja dengan pesat, yang menghadirkan peran dan tantangan baru di era revolusi industri 5.0. Survei menunjukkan bahwa generasi milenial melek dalam penggunaan teknologi. Peran yang dimaksud antara lain adalah 1. Generasi milenial berperan penting untuk memberikan pendampingan akan literasi digital bagi kaum lansia. 2. Generasi milenial berperan dalam meningkatkan kecakapan literasi digital kaum lansia tentang bagaimana cara mengelola informasi agar tidak mudah terpedaya oleh informasi hoax, ujaran kebencian, penipuan digital, serta menjaga keamanan data pribadi dalam dunia digital. 3. Generasi milenial menjadi agent of change, yaitu memiliki ide kreatif, inovatif, dan produktif yang akan memenangkan persaingan di era disruptif dan di dunia tak terbatas. 4. Generasi milenial yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di era revolusi industri 5.0.
Sedangkan dalam menjalankan perannya, generasi milenial tentu akan menghadapi tantangan, yaitu akumulasi data yang melimpah dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Akumulasi data yang melimpah dapat berdampak pada sulitnya memperoleh data yang akurat dan aktual. Kesulitan menemukan berita yang akurat ini menyebabkan mudahnya muncul informasi hoax. Selain itu, tergantikannya pekerjaan manusia oleh robot dan mesin canggih yang akan mempersempit lapangan pekerjaan. Sedangkan dalam bidang bisnis, generasi milenial merupakan generasi yang mengagumi revolusi industri 4.0, namun cenderung mengabaikan masalah sosial. Negara mana yang sudah menerapkan revolusi industri 5.0 dan mengapa negara tersebut bisa menerapkan sedangkan Indonesia belum bisa? Peradaban di dunia semakin maju, pengetahuan teknologi semakin berkembang. Hal ini membuat negara-negara maju memikirkan bagaimana cara agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan teknologi. Jepang telah memikirkan perkembangan teknologi dalam mensejahterakan masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, perkembangan revolusi industri 5.0 disebut gila dan penuh apresiasi. Konsep revolusi industri 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya, di mana konsep utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dan dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Alasan mengapa di Indonesia belum bisa menerapkan revolusi industri 5.0 adalah adanya ketimpangan, karena Indonesia memiliki wilayah yang luas. Di Indonesia, bisa dikatakan hanya segelintir orang yang mengenal revolusi 4.0, apalagi revolusi industri 5.0. Hanya di kalangan akademis yang melek akan kemajuan teknologi, pebisnis yang memang punya kepentingan keberlangsungan usahanya, juga pemangku kebijakan publik yang memperhatikan. Apa harapan untuk Indonesia dapat menyambut revolusi industri 5.0? Pemerintah Indonesia seharusnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia secara merata, bukan di wilayah sentral saja. Karena di wilayah timur Indonesia masih banyak masyarakat yang belum bisa mengenyam pendidikan formal karena terbatasnya sarana dan prasarananya. Dan juga Indonesia harus banyak mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya teknologi dan internet. Karena pada konsep revolusi industri 5.0 kita banyak memanfaatkan teknologi baru seperti IoT, robotika, AI, dan big data yang semuanya dapat mempengaruhi jalannya masyarakat dan terus mengalami kemajuan. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you again!